Puji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu, kita bersyukur kepada Tuhan pada saat hari ini kita boleh kembali dipersatukan di rumah Tuhan, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mulai hari ini kita nakin uberin akan naposo lompat-lompat, rasanya saya iri hati itu mui bikin naposo ibe mui beberapa semua hari dan mui ngasih dukul lipat. Jadi bersyukurlah yang masih kuat, karena nanti kalau udah tua ingin melompat gak bisa melompat lagi, nyesel Bapak Ibu ya. Jadi kalau masih kuat Bapak Ibu ingin memuji Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan begitu, lakukanlah, karena tidak selamanya kita kuat. Amin. Ya seperti biasa saya santai-santai aja ya. Saya tidak bisa membawa yang berbobot begitu ya, yang model kalau apa ya itu ada namanya ya, ada apa itu model eksegesis gitu. Nah itu sukar bagi saya. Saya bisanya paling topikal, historikal. Nah itu yang gampang gitu ya. Sekarang saya bawa yang topikal saja, yang ringan-ringan bagi kita. Tapi bagaimanapun juga firman Tuhan tetap firman Tuhan. Dan firman itu apabila kita pegang, kita terapkan dalam hidup kita, maka itu akan mengubahkan kita dan menjadi kekuatan bagi kita dari sehari ke sehari. Nah, kita akan membuka Alkitab kita dalam Markus pasal yang keempat. Markus pasal yang keempat, kita akan membaca ayat 35 sampai 41. Oke. Yuk untuk menghormati firman Tuhan, kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan membaca secara responsoria. Kaum pria membaca ayat ganjil, kaum wanita membaca ayat 6. Setelah hitungan ketiga, 1, 2, 3. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak sesaat." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di hutan di sebuah tiang. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu, dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda, dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu Dia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Terima kasih, silahkan. Nah, Bapak Ibu, kaum muda yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah sebuah kisah yang tertulis di dalam Alkitab, bukan merupakan dongeng atau bukan merupakan konon cerita saja. Tapi ini adalah sebuah kisah yang memang pernah benar-benar terjadi sekitar 2000 tahun yang lalu. Dan Alkitab mencatat kisah-kisah di dalam Alkitab itu sebagai sebuah pelajaran bagi kita
yang bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita. Nah, ini mengisahkan tentang suatu hari Yesus bersama dengan murid-muridnya naik ke sebuah perahu dan mereka berlayar ke seberang. Mereka berlayar di Danau Galilea. Pada saat mereka berlayar, tiba-tiba ada gelombang, ada angin badai yang membuat air itu banyak masuk ke dalam perahu. Nah, pada saat itu terjadi, Yesus tidur di gurita, di atas sebuah tilam, dikatakan tadi ya. Nah, akhirnya singkat cerita, mereka melihat kuasa Yesus. Karena Yesuslah yang meneduhkan angin itu, sehingga mereka boleh berlayar dengan tenang. Nah, Bapak Ibu, apa yang kita pelajari dari kisah ini? Kalau dilihat dari letak geografis daripada Danau Galilea, kata Google lah ya, soalnya saya nggak pernah ke sana, ya kan? Kata Google gitulah ya. Danau Galilea itu apa ya? Ada di bawah permukaan laut dan dikelilingi dengan pegunungan dan lembah-lembah yang curam. Nah, lembah-lembah tersebut bagaikan saluran besar yang membawa angin untuk berputar ke danau secara tiba-tiba. Angin ribut itu terjadi sebagai akibat tumpukan arus panas pada lembah yang rendah dan menarik udara bersuhu dingin dengan cepat ke bawah. Nah, jadi inilah mengapa kondisi di Danau Galilea sering terjadi badai. Jadi pada saat Yesus naik ke dalam perahu, terus tiba-tiba ada badai begitu, itu bukan sesuatu yang karena Yesus ada di situ makanya ada badai. Bukan, tapi itu sesuatu yang biasa terjadi. Jadi di Danau Galilea ada dua jenis badai yang sering terjadi, yaitu yang pertama badai hujan turun dari langit. Jadi terjadi saat hujan begitu ya, atau badai angin yang berasal dari pegunungan yang ada di sekelilingnya tadi. Nah, saat itu, pada saat badai itu, sebetulnya para murid Yesus itu bukan menghadapi sesuatu yang baru. Mereka adalah bekas nelayan-nelayan, begitu. Jadi saya akan membagi 3. Apa maksud Tuhan mengizinkan badai itu? Karena itu bukan sesuatu yang baru, bukan sesuatu yang ujuk-ujuk ada, bukan sesuatu yang tiba-tiba ada supaya Tuhan menunjukkan kuasanya saja. Bukan seperti itu. Itu adalah sesuatu yang sering terjadi. Bahkan Tuhan Yesus pun bukan cuma sekali aja kan meredakan danau. Di Alkitab tertulis pernah juga murid-murid berlayar, mereka Tuhan Yesus gak ikut. Tuhan Yesus ada di atas bukit. Mereka mengalami yang namanya badai ini juga. Mereka ketakutan juga. Makanya waktu Yesus berjalan di atas air, mereka mengatakan hantu begitu. Karena apa? Kondisi itu sering memakan korban. Dan mereka berpikir bahwa yang berjalan itu adalah hantu nelayan yang sudah tenggelam. Begitu. Nah, jadi melalui kondisi itu kita mau melihat bahwa di dalam kehidupan ini badai seringkali dianalogikan dengan kehidupan kekristenan atau kehidupan manusia yang penuh dengan tantangan. Nah, siapa di sini yang tidak pernah mengalami pencobaan hidup? Tidak selamanya kita mengalami kejadian-kejadian yang enak, yang lurus. Oke lah, di gereja kita seolah-olah nggak ada masalah, ya kan? Karena kita udah sehat, terkuasa, seolah-olah. Tapi sampai rumah kita menghadapi lagi anak kita yang kadang nggak bisa diatur. Kita menghadapi lagi di dapur amang tadi ada jadi. Nah, biasa nemu iman scroll
tidak bisa mengendalikan segala sesuatu dengan kekuatan kita. Kita tidak bisa juga mengandalkan kekuatan kita untuk menjalani kehidupan kita sehari-hari. Pada saat sekarang ini, kalau saya membaca, ya orang bilang sih Google sekarang pun berita-berita di Indonesia nggak bisa dipercaya gitu ya, penuh dengan hoax, penuh dengan kebohongan. Jadi kita sampai bingung mana membedakan mana yang benar, mana yang salah. Tapi kalau saya membaca bagaimana ada negara yang sudah bangkrut, bayangin negara bangkrut, dan untuk mendapatkan makanan, ya maaf cakap ya, wanita itu sampai menjual dirinya hanya di sepiring nasi. Mereka begitu suka untuk makan. Sebuah negara bangkrut, dan itu akan menyusul 30 negara atau berapa dikatakan bangkrut. Jadi bahkan ada seorang hamba Tuhan mengatakan bahwa kesukaran ekonomi yang besar itu dimulai tahun 2022, 2023 sampai tahun 2000 berapa itu. Dan katanya Indonesia selamat dari situ. Tapi faktanya kalau saya mendengar dengan teman itu, dia bilang, udah tante itu orang, ada barang, masih gak bisa. Kalau barang nggak ada, apa yang dia mau jual? Dan ujungnya kalau dia nggak berjualan, apa yang dia bisa dapatkan? Jadi kesukaran demi kesukaran mulai terjadi di depan kita. Itu sesuatu yang tidak khusus terjadi bagi seorang anak Tuhan. Semua mengalaminya. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang mengeluh, mau berubah Pedro, mau nampe rotamu, udah terdeleni somoni, dibiarin pedang 3 nih, Pak. Jualan, ya kita sudah menurunkan harga, tapi daya beli masyarakat itu sangat berkurang. Itu bukan satu-satunya yang terjadi dalam kehidupan kita. Seperti tadi dikatakan, itu adalah sesuatu yang wajar terjadi di dunia ini. Sesuatu yang memang seharusnya terjadi, karena firman Tuhan juga mengatakan bahwa keadaan dunia ini bukan semakin baik, tapi keadaan dunia ini akan semakin sukar. Kesukaran ada di mana-mana. Bahkan ada saatnya nanti secupak gandum sedina katanya. Ada kelaparan di mana-mana. Itu akan tiba saatnya ke sana. Itu adalah seperti sebuah hukum. Di dunia ini kan, di bumi ini ada yang namanya hukum ya. Hukum misalnya kalau kita menentukan ini jatuh ke bawah, itu namanya hukum apa? Gravitasi ya, hukum gravitasi. Nah, itu sesuatu yang wajar terjadi. Itu Tuhan izinkan supaya kita itu tahu bahwa kita itu nggak Superman. Kita itu nggak bisa mengendalikan segala sesuatu dengan kekuatan kita. Bahkan untuk mengendalikan diri kita pun kita nggak bisa. Kadang-kadang kita seperti murid-murid ini yang umur kita sudah berapa? Sering kita menjalani hal-hal yang seperti itu kan. Kadang-kadang kita dulu pernah juga mengalami yang lebih susah dari ini. Tapi kenapa sekarang menghadapi yang seperti ini kok tetap juga? Gitu loh. Jadi seperti murid-murid tadi, sudah biasanya mereka menghadapi badai, sudah biasanya mereka menghadapi gelombang itu. Tapi kenapa mereka takut? Kadang-kadang kita begitu. Kalau kita lihat kehidupan kita di belakang, Tuhan sudah menolong kita dari sehari ke sehari ke sehari hingga tiba saat hari ini. Tapi kalau kita mau menyadari, bahkan untuk kita percaya pada firman Tuhan saja, itu bukan karena kekuatan kita. Untuk kita bisa mengimani firman Tuhan saja, itu bukan sesuatu yang berasal atau bersumber dari hati kita. Karena firman Tuhan juga berkata, saya lupa di mana, di sana dikatakan, kita itu bukan
hasil usahamu. Kita bisa percaya kepada firman Tuhan, itu bukan hasil usahamu. Jadi Tuhan yang memberikan benih iman itu dalam diri kita. Jadi sebetulnya kehidupan kita sehari ke sehari kita betul-betul bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Kalau kita tidak bisa, tidak melekat kepada Tuhan, coba Bapak Ibu bedakan saja. Bapak Ibu bedakan. Bapak Ibu coba bedakan bagaimana kalau Bapak Ibu banyak berdoa, banyak membaca firman, rajin beribadah, begitu. Dengan Bapak Ibu tidak baca Alkitab, tidak berdoa, malas beribadah, coba bandingkan. Tapi saya tidak mengajak terus hari ini itu jadi kosong. Kemana? Sedang nyoba kan? Coba jauh dari Tuhan. Bukan itu maksud saya, ya kan? Karena dulu pun rata-rata kita bukan orang yang serius sekali, gitu kan? Maksud saya bandingkan dengan dulu gitu loh. Jadi Bapak Ibu, mari kalau saat hari ini Tuhan menginginkan kita menyadari bahwa kita tidak memiliki kekuatan apa-apa di dalam menghadapi kehidupan ini. Biarlah kita benar-benar berpaut kepada Tuhan, benar-benar bergantung kepada Tuhan. Karena keadaan dunia ini itu sudah harus terjadi, itu sudah tersurat. Tapi kalau bersama-sama dengan Yesus, hukum gravitasi itu bisa dikalahkan begitu. Itu akan poin selanjutnya. Jadi saat hari ini ya kita menyadari kita membutuhkan Tuhan. Kemudian yang kedua, apa maksud Tuhan mengizinkan badai itu terjadi? Ayat yang ke-40. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Itu Tuhan izinkan, kesukaran hidup Tuhan izinkan, yaitu Tuhan itu sedang menguji hati kita. Tuhan ingin melihat masih adakah iman di dalam diri kita. Bapak Ibu, Mazmur pasal yang ke-11 ayat yang ke-5, di sana dikatakan Tuhan menguji orang benar dan orang fasik. Jadi Tuhanlah yang menguji hati kita. Bahkan bangsa Israel ketika dibawa oleh Tuhan keluar dari tanah Mesir, mereka tidak langsung dimasukkan ke tanah Mesir atau dibawa Tuhan melewati jalan pintas yang bisa mereka tempuh katanya 13 hari. Tapi Tuhan menuntun bangsa Israel itu berkeliling sampai 40 tahun. Tuhan izinkan itu semuanya. Mengapa? Tuhan ingin melihat apa sih yang ada di dalam hati bangsa Israel. Pada saat Ayub, kita tidak ada satu pun yang dipuji oleh Tuhan. Seperti Ayub, dalam satu hari Ayub kehilangan segala sesuatu yang dia miliki. Di hari itu dia mendapat kabar. Sekali lagi ya, saya katakan bahwa itu Tuhan yang menguji, bukan Tuhan yang mendatangkan pencobaan, bukan Tuhan yang mendatangkan bencana, bukan Tuhan yang mendatangkan kesukaran kepada Ayub, bukan. Tuhan tidak melakukan itu semua. Yang melakukan semua itu siapa? Iblis. Dengan harapan iblis menghancurkan iman Ayub. Iblis menghancurkan kebanggaan Tuhan bahwa Ayub adalah orang yang saleh di mata Tuhan. Iblis ingin menunjukkan bahwa dia bisa merampas iman atau bisa menghancurkan Ayub. Jadi segala sesuatu yang tidak mengenakan, segala sesuatu bencana yang terjadi, kadang kita berpikir, kenapa sih setelah aku jadi Kristen, nah dia nggak bersoal.
Gak godangan si talok. Kita berpikir seperti itu ya. Jangan berpikir bahwa berarti Tuhanlah yang mengirimkan itu. Bukan Tuhan yang mengirimkan. Seperti Ayub ini, bukan Tuhan, tapi iblis. Dalam satu hari, hamba Ayub berkata, Tuhan, segala ternak-ternak Tuhan, kambing domba sudah dirampas oleh orang. Belum selesai, hamba itu berkata-kata. Ada lagi hamba yang lain berkata, ladang Tuhan dirampas semua oleh orang. Belum lagi selesai itu menyampaikan kabar. Hamba satu lagi berkata, Tuhan, anak-anak Tuhan yang sedang berpesta. Saat hari itu datang angin puting beliung menimpa rumah itu dan mereka semua mati. Dalam satu hari dia kehilangan segala sesuatu. Iblis berharap Ayub menghujat Tuhan. Ayub meninggalkan Tuhan. Itu harapan iblis. Tapi Ayub hatinya didapati Tuhan tidak seperti itu. Ayub hanya berkata kepada Tuhan, terpujilah Tuhan, Tuhan yang memberi, Tuhan juga yang memberi. Bapak Ibu, ketika kita kehilangan orang-orang yang kita kasih, kalau saya hitung ya, itu sesuatu yang menduka citakan hati saya sih sebetulnya. Banyak, ada beberapa lah bapak-bapak yang muda yang berangkat lebih dulu dari kita gitu ya, di Jemaat Haji Bata. Bahkan 3 minggu yang lalu ada seorang anak Tuhan itu dipanggil Tuhan, belum terlalu tua. Istrinya ibadah hari Minggu bersama-sama dengan kami di Haji Bata. Anaknya juga, ramainya juga pulang gereja. Dibilang sama istrinya, anaknya ahai ikan nih, nah di alam sama Toma almarhum itu parikan. Ini dibuat manusia ulak, berusaha dijeru, didokon almarhum matu buruna, lopa honjo ya asal mikata, jadi lopa buruna. Anak nanti bapak ada udah ikan, simpanlah ke kulkas, kata anaknya. Pikirlah bapak ini mau menyimpan ikan ini ke kulkas, di depan kulkas itulah dia meninggal. Begitu mudahnya meninggal. Dan saya lihat adik kami juga meninggal, masih muda gitu. Ya, kalau saya dengar kesaksian dari ibu-ibu ini yang ditinggalkan oleh orang yang menjadi sandaran hidup sebelumnya, orang yang mereka kasih. Kenapa? Proses orang Tuhan. Tuhan gak adil kepada. Kenapa Tuhan ambil kepala rumah tangga kami? Mereka berontak. Saya pun gak mau membayangkan hal itu terjadi. Terlalu berat rasanya. Terlalu berat. Tapi mengapa ini semua terjadi? Jadi kalau saya hitung-hitung, ya Tuhan kok makin banyak terjadi dari teman kami. Ya kan, makin banyak. Aduh, rasanya menyedihkan begitu. Mengapa? Ya Tuhan ingin tahu hati kita. Akhirnya perlahan-lahan walaupun pertama-tama sesuatu yang menyakitkan itu seolah-olah ingin mengandaskan iman mereka, tapi perlahan-lahan mereka menyadari bahwa Tuhan tetap yang menjadi terutama dalam hidup mereka. Dan mungkin mau meninggalkan Tuhan lagi.
saya kehilangan orang yang paling sebetulnya ya di Ajibata ini, orang yang paling dekat sama saya rasa itu inang mertua saya. Jadi begitu inang dipanggil Tuhan, karena saya nggak tahu apa yang terjadi di dunia ini, karena sokoni, karena terus ada sesuatu yang hilang. Itu menyakitkan, itu menyakitkan. Tapi kembali, pada saat sesuatu yang menyakitkan itu terjadi, apakah kita tetap percaya kepada Tuhan? Tuhan berkata kepada kita saat itu, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Tuhan sudah berjanji bahwa Dia akan menyertai kita sampai akhir zaman. Dia berkata bahwa Dia adalah Allah yang sanggup, Dia adalah Allah yang hidup. Tidak ada sesuatu yang tidak dijamin oleh Tuhan. Betul ya? Firman Tuhan sudah menjamin segala sesuatu. Bapak ini pernah mengalami kekurangan? Betul? Atau cuma kami? Cuma kami. Pas bayar anak kos, kan dia doa-doa lagi. Bayar anak kuliah, Tuhan Yesus gitu. Atau ya, kalau dulu malah lebih parah lagi, mau makan, Tuhan kan dia main dia gitu kan. Tuhan izinkan itu terjadi. Tuhan berkata bahwa aku akan memberkati engkau, roti makananmu, air minumanmu. Itu janji Tuhan. Itu janji Tuhan. Pada saat kita menghadapi kesukaran hidup secara ekonomi, masihkah kita percaya? Kadang-kadang kesukaran hidup itu lebih mendominasi pikiran kita. Kita jadi lebih berfokus pada apa yang terjadi. Kita berfokus pada masalah ini, kok gak habis-habis ya masalah. Ada satu diselesaikan, datang lagi yang lain. Ini diselesaikan, ada lagi yang lain. Gak pernah berhenti Bapak Ibu. Sampai mati pun kita, masalah itu akan selalu ada. Kalau nggak ingin menghadapi masalah, berarti kemana? Lama tuna di surga. Tapi saya kalau di manikir gitu kan, saya nyanyinya gini, lama tuna di surga. Udah boleh. Anda udah boleh. Ada minum dulu deh. Memang Rasul Paulus berkata, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah. Kalau gitu siapa nanti yang mau mati dulu? Belum ya? Ya. Oke, kita lanjut saja, kita skip. Sampai mana tadi? Tuhan sudah berjanji bahwa Dia akan menyertai kita sampai kesudahan zaman. Tapi dari sehari ke sehari kita tidak habis-habis diperhadapkan kepada persoalan demi persoalan. Jadi itu Tuhan izinkan setiap hari kita diperhadapkan dengan iman demi iman yang harus kita tunjukkan, percaya demi percaya yang harus kita buktikan. Sehari masalah ini firman Tuhan main, selesai masalah ini ada lagi yang lain. Yuk, firman Tuhan lagi yang lain. Dari sehari ke sehari dan tanpa terasa, pada saat kita setiap hari menerapkan firman, setiap hari memakai firman untuk kehidupan kita dari sehari ke sehari, maka tanpa terasa Tuhan melihat kita sudah semakin dewasa, semakin dewasa, semakin dewasa, dan pada saat Tuhan datang kali yang kedua, Tuhan sudah mendapati kita sebagai mempelai yang layak untuk diangkat.
di dalam persoalan hidup saja sudah tumbang. Di dalam persoalan hidup yang sehari-hari, yang bukan hanya kita saja yang mengalami. Misalnya kita kehilangan orang yang kita kasihi. Gak cuma saya yang kehilangan bapak. Banyak di sini yang sudah kehilangan bapak, ya kan? Apalagi bapak Silalai, saya rasa udah yatim piatu, ya kan Pak? Nah, yatim piatu. Pernah merasakan seperti apa yang saya rasakan? Suami saya juga udah yatim piatu. Kalau itu saja tumbang, bagaimana persoalan yang lebih besar lagi? Jadi mari kita menjadi anak-anak Tuhan yang strong di dalam Tuhan. Apapun persoalan itu, jadilah kuat, jadilah kuat. Dulu kalau nyanyi gitu, jadilah kuat, jadilah kuat. Mentakan itu hebat biasa. Saya pun mau mentak, tapi saya jadilah kuat ya. Tapi kadang-kadang lupa firman Tuhan itu di mana. Lupa. Nggak selalunya stamina rohani kita ke atas. Kadang-kadang gimana ini Tuhan? Gimana ini Tuhan? Padahal dulu Tuhan sudah tolong, tapi kadang-kadang waduh, kadang-kadang saya melihat aduh. Tapi hari ini ialah kita. Mengapa kamu begitu takut dengan Tuhan? Mengapa kamu tidak percaya? Mari kembali, jangan takut. Percayalah kepada Tuhan. Tuhan ada di hadapan kita. Bukankah murid-murid saat hari itu bersama-sama dengan Yesus di dalam satu perahu? Kalau saja murid-murid sadar ada Yesus, mereka bukan baru kenal Yesus ya, mereka kan sudah tahu bahwa Yesus itu melakukan banyak mujizat. Mereka melihat bahwa segala sesuatu mungkin bagi Yesus. Dia sudah menyembuhkan orang yang sakit, dia sudah memberi makan 5.000 orang. Dahsyat kali. Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Kata Tuhan. Saya juga menguatkan, karena firman Tuhan itu seperti pedang bermata dua. Kepada yang dikhotbah, tapi sebelumnya kepada yang mengkhotbah. Jadi nggak bisa mengelak. Kalau firman itu berbicara keras, misalnya menegur dosa, menempelak dosa, tobatlah, Raja Allah sudah dekat. Itu begini Bapak Ibu, awak juga harus bertobat. Lakukan firman, aku pun harus melakukan firman. Gak bisa, bahkan penghakiman itu datangnya dari mana? Dari beritalah duluan. Makanya menyedihkan kalau ada seorang anak-anak Tuhan bilang, alah kalau hamba Tuhan melakukan berita, sama pada doa kita katanya, tong doa lagi berdosa. Memang berdosanya kita. Siapa bilang kalau nggak berdosa? Tapi bersyukur pada Tuhan. Tuhan mengangkat awak yang berdosa ini untuk menjadi miliknya, menjadi kepunyaannya. Untuk apa? Untuk meninggalkan dosa lah. Bukan untuk berjalan di dalam dosa. Jadi Bapak Ibu juga, oke lah, tes juga hamba Tuhan itu yang ngomongnya itu gimana gitu kan. Ya, kalau ngomong, lakukan firman, jangan berzina, dia berzina. Jangan mencuri, dia mencuri ya. Saya mau nggak ingin seperti itu, gitu. Karena hukumannya itu
berkata apa kepada air danau itu? Diam, tenanglah. Yesus hanya ngomong gitu. Tahu-tahu danau itu diam dan tenang. Dan mereka begitu takjub. Wow, siapakah dia ini? Orang apakah dia ini? Sampai air danau pun taat kepadanya. Kalau kita yang sudah sering mendengar kisah ini, kita enggak berpikir bahwa itu sesuatu yang wow. Mungkin kita anggap itu sesuatu yang enggak ubahnya dengan cerita-cerita Power Ranger atau cerita-cerita yang lain. Tapi saat itu murid-murid benar-benar melihat sendiri. Mereka benar-benar mengalami. Mereka belum tahu ending daripada kisahnya. Yang mereka tahu mereka sedang ada dalam badai. Yang mereka tahu mereka hampir tenggelam. Yang mereka tahu Yesus sedang tidur. Yesus yang mereka lihat sebagai manusia. Seperti halnya dengan mereka. Yesus yang capek sehingga ngantuk tidur. Yesus yang lapar dan makan. Yesus yang seperti mereka tidak ada ubahnya di dalam kemanusiaannya. Artinya bukan berarti kalau mereka kadang marah-marah sama Tuhan, Yesus juga marah-marah. Bukan itu ya, bukan itu maksud saya. Di situ maksudnya secara manusia, Yesus juga lapar, Yesus juga sedih, Yesus juga ngantuk, Yesus juga capek. Tapi ingat, Yesus tidak pernah sakit. Yesus tidak pernah sakit. Gak ada di Alkitab menceritakan waktu ada orang-orang datang, dia merubah dia rakyat semua. Tuhan Yesus tidak pernah sakit. Tapi Yesus waktu itu tidur seperti kita. Murid-murid melihat seperti itu. Kalau kita nggak heran karena apa? Karena kita sudah tahu endingnya bahwa Yesus akan menghentikan angin itu. Dan murid-murid nggak tahu waktu itu endingnya seperti itu. Dan saat itu Yesus berkata, diam, tenang. Bayangkan, coba Bapak Ibu di danau sana, ada ombak. Hari apa kita? Hari Sabtu depan kita jalan-jalan ya. Jangan ada ombak ya, karena nggak ada satu pun yang bisa menentukan ombak. Iya, nanti waktu ombak, di danau pun kalau ombak rasa aku yang paling puncak duluan karena nggak bisa berenang. Paling takut saya namanya, bener. Salah satu yang paling saya takutkan di bumi ini adalah ombak yang besar. Saya membayangkan laut aja udah langsung ngeri gitu kan. Mereka ketakutan begitu, tapi Yesus enak aja dia bilang, diam, tenang. Dan ombak itu nurut kepada Yesus.
menunjukkan. Makanya pada saat mertua Musa, yaitu Jitro, dia melihat bagaimana penyertaan Tuhan terhadap bangsa Israel. Bangsa Israel Tuhan sudah bawa keluar dari Mesir. Dari segi logika, tidak akan bisa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dengan jumlah kira-kira 3 juta orang. Bangsa mana yang bisa melepaskan penduduknya segitu banyak? Taruhlah kalau sekarang kita bisa membayangkan bangsa Mesir dengan Israel itu sudah menjadi satu, begitu ya. Karena mereka sudah 350 tahun tinggal di Mesir. Jadi tentu udah beranak pinak. Kalau sensus penduduk pun ini dari suku ini, dari suku ini ya, mereka sudah termasuk salah satu dari penduduk Mesir begitu. Tapi Tuhan membawa mereka dan Firaun pun tidak menginginkan mereka pergi. Tapi Tuhan dengan tangannya yang kuat, dengan kuasanya yang tidak ada satupun yang bisa melakukannya, dia menghukum bangsa Mesir dengan 10 tulah. Dan akhirnya bangsa Israel bisa keluar dari tanah Mesir. Tuhan bawa mereka melewati padang gurun. Tuhan bawa itu semua. Dan akhirnya Jitro berkata di dalam Keluaran pasal yang ke-18 ayat 10 dan 11, dia berkata, terpujilah Tuhan yang menyelamatkan kamu dari tanah Mesir. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan lebih besar dari segala apa. Jadi hal-hal yang spektakuler, hal-hal yang luar biasa terjadi, itu tidak langsung terjadi seperti itu. Mengapa Tuhan izinkan bangsa Israel 350 tahun ada di bawah penjajahan Mesir? Mereka bukan mengalami seperti kita sudah. Kalau saya lah ya, misalnya saya dari Jawa datang ke sini dan KTP saya pun sekarang saya sudah KTP penduduk Simalungun, saya penduduk Aceh Barat. KTP di sini gitu ya, KTP di sini. Dan saya tidak mengalami penindasan. Orang-orang baik kepada saya, mereka menghargai saya sebagai manusia, bahkan ada juga yang menghargai saya sebagai hamba Tuhan. Begitu. Tapi bangsa Israel tidak. Mereka mengalami diskriminasi rasial gitu ya. Mereka diperlakukan dengan tidak adil. Bahkan setelah Musa berkata akan membawa bangsa Israel keluar, Firaun lebih menindas lagi, lebih menindas dengan luar biasa lagi, dan mereka sampai menjerit kepada Tuhan. Itu sesuatu yang di
di Alkitab dicatat, salah menjadi anak yang kedua. Salah menjadi anak siap muda, tidak ada. Tetapi anak asuh. Kalau bukan Tuhan yang melakukan, tidak ada. Makanya Jethro berkata, sekarang aku tahu bahwa Allah, bahwa Tuhan itu lebih besar dari segala Allah. Apapun sesembahan bangsa-bangsa yang ada di bumi ini, tidak ada yang sebanding dengan sesembahan bangsa Israel, yaitu Yehova. Jadi mari, kalau hal itu terjadi, coba tantangan terjadi dalam hidup kita. Bila kita tahu tidak ada Tuhan di bumi ini selain daripada Tuhan Yesus Kristus yang sudah meneduhkan air, yang sudah meneduhkan gelombang yang menakutkan itu di hadapan murid-murid. Ada satu kisah juga. Naaman sakit kusta. Dia mendengar bahwa ada seorang nabi yang bisa menyembuhkan. Dia pergi ke Israel, Samaria kalau nggak salah ya. Dia pergi ke Israel, bertemu dengan Elisa. Tapi Elisa tidak mau bertemu dengan Naaman. Dia hanya berkata kepada hambanya, suruh Naaman itu mencelupkan dirinya ke Sungai Yordan sebanyak 7 kali. Dan singkat cerita, Naaman pun dengan menekan kemarahannya, dengan menekan kesombongannya, dengan menekan harga dirinya yang dia adalah orang yang berpangkat, kalau mungkin sekarang Panglima TNI gitu ya, setara dengan itulah, atau Kapolri gitu, setara dengan itu. Disuruh mandi di sungai. Emang di tempat tuh nggak ada sungai yang lebih bersih? Ini sungainya keruh, di tempat tuh sungai lebih bening. Tapi hambanya berkata, Allah Tuhan, orang malah mau pendiri itu hari. Coba dulu, dimauilah ya, tanggalkan semua kesombongan. Dan dia mencelupkan dirinya sebanyak-banyak. Dan akhirnya dia melihat. Dan dia berkata, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Setelah dia melihat dia sehat, kulitnya menjadi bersih, kulitnya menjadi tahir seperti kulit bayi, dia berkata, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Dua Raja-Raja 5 ayat 15. Jadi Bapak Ibu, kalau Tuhan izinkan badai itu terjadi dalam hidup kita, seperti keadaan murid Yesus di dalam perahu itu, di dalam perahu kehidupan kita ada Yesus di sana. Seperti murid-murid juga bersama dengan Yesus. Tidak dikatakan bahwa karena ada Yesus di situ, badai itu tidak ada. Walaupun ada Yesus, walaupun kita anak Tuhan, tetapnya badai itu Tuhan izinkan. Bukan Tuhan kirimkan, bukan ya. Tuhan izinkan terjadi. Yang mengirimkan siapa? Iblis lah. Atau itu kadang juga sesuatu yang memang harus terjadi begitu ya. Sesuatu yang merupakan hukum alam. Hukum alam. Dan kita sebagai anak Tuhan, Tuhan izinkan untuk kita mendapatkan imbas dari apa yang terjadi di sekeliling kita. Seperti kesukaran ekonomi saat hari ini. Itu merupakan imbas dari kejadian-kejadian yang sudah terjadi di bumi ini. Misalnya karena COVID yang selama ini ada. Saya tidak mengerti bagaimana hukum ekonomi itu ya. Kadang saya juga mikir, kok bisa sih sebuah negara bangkrut gitu ya. Saya kok mikir, kok bisa sih gitu ya. Tapi ya itulah katanya bangkrut, katanya susah ya. Itulah katanya. Dan kita menerima imbas, mengalami imbasnya. Tapi tetap Tuhan izinkan itu ada, supaya kita tahu bahwa tidak ada Allah selain daripada Yesus. Pada saat Dia menolong kita, pada saat kita percaya kepada Dia, kemudian Yesus berkata, Dia mengenallah kepada kamu itu. Murid-murid mengalami kehidupan ini. Wow, orang apakah ini? Kita juga berkata, wow Tuhan,
Bapak Ibu tidak akan pernah tahu Bapak Ibu mampu mengerjakan sebuah tugas kalau tidak ada tugas. Misalnya saya kuliah, disuruh membuat makalah tentang yang barusan ini, pudarnya kebenaran, disuruh resensi buku sebanyak 15 halaman. Kalau saya tidak mengerjakan, saya nggak akan tahu kemampuan saya. Betul nggak? Dan yang menilai siapa? Dosen. Dinilai dosen. Enggak do HP enak toh kan? HP isi doang kali itu. Skip nanti ya. Iya. Itu baru satu mata kuliah. Ada 60 mata kuliah. Terus kerjakan tugas yang telah Bapak kami. Itu Bapak Ibu. SD pun harus diuji. Anak Tuhan pun harus diuji. Tuhan gak akan bilang, wah jago doa Ani Elizabeth. Gak bisa Tuhan bilang gitu kalau mulus aja terus jalannya. Anak-anaknya baik-baik, sir-sir sudah, kebutuhan rempong terus, gak pernah sakit, gak pernah dipisaki jolma, gak pernah ada orang yang salah paham dengan dia. Pokoknya semua baik terus. Ya siapapun bisa hidup dengan begitu ya kan? Gak ada sebuah kebanggaan yang bisa dibanggakan oleh Tuhan yang bisa berkata, ibu ini aku menang karena gak ada ujian. Jadi kalau Bapak Ibu dihadapkan dengan badai, itu sedang ujian untuk menunjukkan Tuhan itu bangga sama kita, dan Tuhan juga mau menunjukkan bahwa Dia adalah Allah yang sanggup menolong kita. Demikianlah Tuhan yang bisa saya sampaikan saat hari ini. Selanjutnya saya memberikan mengadopsi Bapak Ibu, Tuhan itu luar biasa. Amin. Ya, tadi baru kali ini disingkapkan, ditunjukkan tentang saya ya. Waktu ada pergumulan yang berat, kami pernah ada ucapan syukur di kantor bupati ya. Di situ kan kalau makan-makan acara bupati kan ada meja-meja kuda situ banyak kan. Nah khusus hamba bertuhan di waktu makan masuk ke mulut saya jatuh, ternyata sudah miring. Saya ambil tisu, udah Tuhan tolong. Ditengok teman saya bilang, ternyata ada apa juga. Ternyata sudah seperti yang diceritakan tadi ya. Ada saya terkena dengan dampak masalah itu karena memang itu benar-benar satu kondisi yang luar biasa ya, sampai berdampak kepada fisik saya. Tapi puji Tuhan, Tuhan campur tangan. Amin. Tuhan campur tangan. Jadi Allah kita itu